Dilema karnaval. Deskripsi masalah. Di setiap hari besar nasional HBN atau hari besar Islam HBI, seperti bulan Agustus, Asyura atau yang lain, masyarakat pasti senang menyambut hari-hari besar tersebut, khususnya di daerah Kajen dan sekitarnya. Masyarakat setempat menunjukkan antusiasnya dalam memperingati HBN atau HBI dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan. Saat ini marak diadakannya karnaval yang di dalamnya terdapat peserta yang menampilkan marching band, katakanlah Kang Adi. Pada saat karnaval, Kang Adi dan timnya mendapat nomor antrian 49. Pada waktu duhur, Kang Adi melaksanakan sholat jamak takdim bersama teman-temannya. Padahal Kang Andi dan teman-temannya masih berdomisili di Kajen sendiri. Pertimbangan, jikalau Kang Adi tidak melakukan sholat jamak takdim, maka Kang Adi akan kehilangan waktu asarnya. B. Kang Andi berdomisili di Pondok Kajen sendiri. Pertanyaannya, apakah tindakan Kang Andi pada deskripsi di atas diperbolehkan? Ada kemuskilan dari soal yang belum mungkin. Darul Mukhlasin. Ini moderator, pada lafaz maksudnya di sekitarnya ini maksudnya masih dalam rangkup desa Kajen atau emang sudah di luar desa Kajen? Karnavalnya gitu ya? Iya, karnaval. Karnavalnya apakah di Kajen sendiri atau sekitarnya, mungkin di siapa yang punya asilah ini? TBMHS. Pak Moderator, ini nanti agar tidak terulang sporadisasi pembahasan di forum ini, mohon dikelompokkan saja. 1, 2, 3. Nah, jadi nanti mutasawirin ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti biar lebih sistematis pembahasan. Iya. Untuk kemuskilan pertama yakni apakah karnaval ini ada di Kajen sendiri atau di luar Kajen? Sohibul Asilah? TBM HSM? Ini pertanyaannya satu saja atau banyak ini? Mungkin hemat kami dikelompokkan dulu, nanti baru kami jawabnya mudah. Gini, satu termin 3 orang. Jadi mungkin Al-Khazini, kemudian Miss, kemudian siapa, itu ditulis terlebih dahulu, nanti dipanggil satu-satu, Pak Moderator. Jadi dari Darul Mukhlasin ya. Yang kedua, Musilan. Darut Tauhid Al-Alawi. Ya, langsung Mas. Ini dari kami menanyakan pertimbangan ini loh. Dari pertimbangan yang A, jikalau Kang Adi tidak melakukan sholat jamak takdim, maka Kang Andi akan kehilangan waktu asarnya. Nah, kata-kata kehilangan waktu asarnya ini didasarkan dari apa? Apakah itu dari panitia tidak boleh melakukan sholat asar, atau memang dari panitia itu menyuruh sholat asar tapi Kang Andinya udah saya malas lah, itu tak anggap hajat gitu lah. Ya itu kehilangannya itu dari mana munculnya itu? Kata-kata kehilangan waktu asarnya itu. Terus yang ketiga dari Silajut Tolibin. Begini Pak Moderator, dalam deskripsi masalah itu kan
pada saat karnaval Kang Andi dan timnya mendapat nomor antrian 49. Kemudian dalam pertimbangan, jikalau Kang Andi tidak melakukan sholat jamak takdim, maka Kang Andi akan kehilangan waktu asarnya. Nah, korelasi yang terjadi antara kedua hal itu apa? Maksudnya gini, ketika masuknya nomor 49, seharusnya itu maklumnya seberapa lamanya? Lamanya acara itu berapa? Apakah setiap tim itu mendapatkan jatah 3 jam? Atau hanya 2 jam? Semisal 3 jam, apakah acara ini sudah mencapai beberapa hari? Kalau setiap 1 hari kan gak mungkin 1 jam. Artinya hanya 5 menit saja. Apakah acara ini berlangsung selama 1 bulan begitu? Korelasi dari kedua hal ini. Cukup ya kayaknya ya. Iya. 1 lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang masih dipertanyakan, yang pertama, karnaval ini apakah diadakan setiap tahun? Kemudian yang kedua, apakah setiap ada karnaval itu, kalau nanti ada karnaval setiap tahun, apakah Kang Andi itu selalu jamak? Seperti itu, moderator. Terima kasih, moderator. Langsung saja ke Sohibul As'ilah. Yang pertama, Kajen atau sekitarnya, karnavalnya. Ya, ini saya akan terangkan secara urut. Yang pertama terkait acara ini. Acara ini adalah acara tahunan, yakni memperingati haul salah satu wali yang ada di desa sebelah Kajen. Enggak desa Kajen sendiri, desa sebelah Kajen. Itu yang pertama. Itu kemudian untuk kesepakatan antara panitia dan timnya Kang Andi ini adalah ya panitia itu ingin tim marching band Kang Andi ikut serta dalam tabarukan hall salah satu wali tadi. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu mulai 12:30. Kemudian urutan tim Kang Andi itu kan 49. Estimasi kira-kira adalah mulai start jam 2. Nah itu acara karnaval itu pentas seni budaya itu berjalan. Jadi keliling putar desa-desa, kemudian finishnya di tempat itu lagi. Nah itu finishnya nomor antrian pertama itu 4:30. Jadi diperkirakan 49 itu selesai jam 6. Maka tidak bisa melakukan sholat asar. Dari itu Kang Andi berinisiatif dengan teman-temannya untuk menjamak sholat duhur dengan asar. Mungkin itu saja. Karena tidak mungkin melakukan sholat asar di waktunya. Ya gitu. Dan apakah setiap tahun ini? Ya ini acara tahunan. Setiap tahun dan kemudian ketika ada karnaval Kang Andi selalu seperti ini? Ya selalu seperti itu, selalu jamak. Ada lagi? Apakah karnavalnya ini aman secara syar'an atau enggak? Kira-kira. Mungkin kalau Kang Andinya sendiri kan karnavalnya marching band, drum band, Mas. Ya itu kan jalannya bersamaan. Iya, maksudnya apakah mau dibahas kalau seandainya apakah nanti mengaruhi jawaban itu atau enggak? Berpengaruh. Oke. Kalau mengaruhi karnaval yang secara realitas itu kalau yang di sini ya itu kan karena hormat wali itu pentas seni budaya. Jadi di sana ada beragam macam acara, ada beragam macam pertunjukan. Ada yang pameran batik, ada yang marching band dan yang lain-lain. Adapun dalam segi kemungkaran ya secara umum karnaval ya seperti itu. Campur. Cukup sepertinya. Apa mau langsung dijawab? Cukup ya? Sudah jelas ya? Langsung jawaban. Napa jawaban langsung takbir nih? Enggak. Jawaban dulu ya. Jawaban dulu 1 dari Asuniah Kencong.
Terima kasih waktunya moderator. Di sini kami akan menjawab tidak diperbolehkan. Alasan? Secara mutlak. Karena yang pertama tidak ada safar, tawil. Yang kedua, kalau dikaji tentang pendapat yang mengatakan boleh safar fil hadar, ternyata itu tidak boleh diikuti. Jadi tidak ada peluang untuk membenarkan apa yang atau tindakan dari Kang Andi ini. Jadi tidak diperbolehkan gitu. Tidak boleh karena tidak ada alasan yang membolehkan. Ya. Alasan yang membolehkan safar tawil, hujan, sakit, seperti itu. Terus yang kedua, jawaban kedua dari Syekhona Khalil. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena tadi ada yang jawab tidak boleh, jadi dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil jawabnya boleh. Karena ini lil hajjah, mengikuti pendapat yang ada di dalam kitab Kifayatul Ahyar, yang mana di sana mengatakan bahwasanya meskipun itu ada hajjah dan tidak safar itu boleh, asalkan tidak dijadikan adah oleh orang tersebut. Sudah ya. Terus ada lagi jawaban lain yang beda? Kalau sama cukup. Yang beda? Udah sama. Yang khilaf? Ya. Jadi kami di sini pendapat kami mengatakan khilaf. Memang iya ittifaq ulama jumhur Syafi'i itu mengatakan jamak itu hanya boleh dalam safar tawil, hujan, habis itu haji di Musdalifah dan Arafah. Tapi ada yang perlu kita ketahui di sini, yaitu menjamak ini ada dua versi. Masalah jamak hadir. Menurut jumhur ulama Syafi'i tidak boleh menjamak ketika hadir, dan ini qaul arjah. Boleh menjamak hanya dengan dalil khos. Dalil khos apa? Tadi safar, mator, sama Musdalifah tadi. Terus, sedangkan dalil yang mengatakan Nabi menjamak di Madinah tanpa safar, Imam Syafi'i mengatakan itu dalam keadaan hujan. Jadi kami di sini tetap mengatakan ini khilaf. Jumhur ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh menjamak dalam keadaan hadir, walaupun itu ada hajat, kayak tadi kata Syekhuna Khalil. Terus pendapat yang kedua yaitu pendapat marjuh, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Munzir yang mengambil pendapat dari Imam Ibnu Sirin yang mengatakan ilatnya adalah ilatnya dari perkataan Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah SAW tidak ingin menyempitkan umatnya, walaupun min ghairi khaufin wala safarin wala matorin. Itu Tor. Cukup. Mungkin langsung dibaca takbirnya as-sunniyah kencang dan nanti ada yang mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya baca kalau jamak qasar itu harus ada safar dan safarnya harus tawil. Yang pertama dari Buriyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lu rukhsati mata tawaqqafa ala wujudi syai'in nudhira fi dzalika syai'. Fa in kana pelan-pelan. Fi'lu rukhsati mata tawaqqafa ala wujudi syai'in nudhira fi dzalika syai'i. Fa in kana ta'atihi fi nafsihi haraman imtana'a ma'ahu arusah wa illa fala. Intaha. Fal qasru wal jam'u rukhsatun mutawaqqifatun ala safari. Gitu. Langsung dari Anatolibin langsung. Qauluhu wa jam'un ma'tufun ala qasrin. Ay wa yajuzu limusafirin safaron tawilan jam'ul asraini wal maghribaini. Wa indal malikiyah yajuzu al jam'u fi safar al qasir. Amma indana fala jam'a fi qasirin. Itu tadi jamak dan qasir itu harus ada safar dan safarnya harus tawil. Adapun kalau sebatas kajian memang ada pendapat yang mengatakan kalau safar fil jam itu sebagian ulama memperbolehkan. Tapi perlu digarisbawahi ini hanya sebatas kajian, bukan berarti boleh
digunakan untuk menghukumi seseorang dibenarkan gitu. Ini dari Umdatul Mufti wal Mustafti. Su'ila Syekhuna al-Mu'allif hal qala ahadun bi jawazil jam'i min ghairi safarin wala maradin wala matarin wa hal yajuzu taqlidul qaili bidzalik fa syara'a fi ta'lifi risalati kutubin khutbatuhu tsumma taraka walil fakiri mukhtasaru hadhil fatawa jawabun bayantu fihi adama jawazil amali biha dzal qauli. Terus wa bayantu dha'fa ma'khadil qail bidzalika minas sunnati wa bayanu mutlan tamassukihi bidzalika bisunnati as-sahihah walil fadil asy-Syaukani risalatun samaha tasnifa ila anqal wal hasilu annahu la yajuzu taklidul qaili bihi. Adapun nantinya kok dikatakan pendapat yang mengatakan jawazul jam'i fil hadar ini kok lemah, nanti ada juga jawaban jumhur itu. Hadis Nabi itu dijawab juga. Yang mendukung pendapatnya kencong. Yang mengharamkan mutlak. PP Al-Khaizini. Ya, yang mendukung. Langsung takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bacakan dari kitab Al-Bayan fi Madhab Imam Syafi'i. Jadi di sini membahas tentang jamak antara marad dan khauf. Far'un al-jam'u lil maradi wal khauf. Wala yajuzu al-jam'u fil hadar lil maradi wala lil khaufi. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak memperbolehkan jamak di dalam hadir, ya tidak perjalanan, bagi orang yang sakit ataupun orang yang ya takut. Wa qala Maliku wa Ahmad wa Ishaq yajuzu al-jam'u lil maradi wal khauf. Jadi lil marad wal khauf saja ada penghilafan antara Imam Syafi'i dan selainnya. Kemudian membahas tentang Ibnu Sirin dengan Ibnu Mundir tadi. Di sini dibahas moderator. Jadi kan Ibnu Abbas itu meriwayatkan dua hadis. Yang pertama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jam'u bainad duhri wal asri min ghairi khaufin wala safarin. Kemudian ya Sa'id bin Jubair kemudian bertanya, qultu li Ibnu Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, walima tarahu fi ladalik qala arada alla yahruja ahadan min ummatihi. Mengapa kamu kok bilang seperti itu Ibnu Abbas? Maka kemudian Ibnu Abbas berpendapat supaya Nabi itu tidak mengkurangkan satu orang dari umatnya. Hadis nomor 2, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainad duhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i min ghairi khaufin wala matarin. Jadi yang pertama min ghairi khaufin wala safarin, yang kedua min ghairi khaufin wala matarin. Kemudian dijelaskan wa amal khabarul al-ula dari hadis tadi faqauluhu al-awwal amal khabar al-awwal faqauluhu min ghairi khaufin wala safarin fanaqulu arada bihi fil matar. Kenapa kok waktu itu kok Nabi jamak yang hadis pertama? Karena waktu itu keadaan dalam keadaan hujan. Jadi diperbolehkan untuk menjamak. Wa amma qauluhu fil khabari asani yaitu min ghairi khaufin wala matarin fayuhtamalu ayyakuna arada annal matara in qata'a fi saniyah. Jadi waktu menjamak duhur dan asar itu hujan yang nomor 2 itu berhenti moderator. Ketika waktu asar itu berhenti. Jadi sahabat itu beranggapan Nabi itu menjamak duhur dengan asar, padahal bukan. Yang benar itu ayyakuna arada al-jam'u alladhi yaquluhu Abu Hanifah wa huwa annahu Nabi itu akhara ad-dhuhra ila akhir waqtiha wa qaddama al-asra fi awwal waqtiha. Nabi ketepatan waktu itu salat duhur pada akhir waktu, kemudian salat asar pada awal waktu. Jadi seakan-akan kayak tidak ada pemisah moderator. Kayak itu menjamak antara duhur dengan asar. Seperti itu moderator. Terus yang boleh dari Syekhuna Khalil, langsung dibaca takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Kifayatul Ahyar qala Nawawi al-qaulu bi jawazil jam'i bil maridi dhahirun mukhtarun faqad thabata fi sahih Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin.
Qala al-Isna'i wa ma ikhtarahu an-Nawawi nasus Syafi'i fil Mukhtasari al-Muzani wa yu'ayyiduhu al-ma'na aidan fa innal marid yajuzu al-fitrah kas-safari. Fal jam'u aula bal dhahaba jama'atun minal ulama ila jawazil jam'i fil hadari lil hajah liman la yattakhiduhu adatan. Wabihi qala Abu Ishaq al-Maruzi wa naqalahu anil Qafal wa hakahu al-Khattabi an jama'atin min ashabil hadisi. Waqtarahu Ibnu Mundir min ashabina wa bihi qala ashhaba min ashabi Malikin wa huwa qaulun Ibnu Sirin. Sudah tar. Yang mendukung Syekhuna Khalil Al-Kausar. Khilafiyah. Maka menurut hemat kami, kalau masalahnya khilafiyah itu lebih dititik beratkan kita itu taklidnya kemana untuk permasalahan seperti ini. Gitu. Misalkan qaul dhaif ini boleh diikuti atau tidak. Agar lebih cepat beres pertanyaan seperti ini. Kami mendukung Syekhuna Khalil bahwa ini jawabannya perbolehkan mengikuti pendapat dhaif itu Ibnu Muzir. Mutlak meskipun hajah atau tidak. Asal apa catatannya tidak menjadi adah seperti itu. Mengikuti Al-Khattabi. Ya, Al-Khattabi kan mengatakan kalau Al-Khattabi itu yang penting tidak menjadi adah. Gitu kan. Terus masalah taklid kepada Imam Ibnu Munzir atau yang lainnya itu diperbolehkan meskipun itu berbeda dengan nas. Artinya apa nas imam? Dalam Syarah Kutub Mufidah disebutkan fa inna ahadahum qad yakhtaru qaulan yukhalifu nasa imami fayajuzu taqlidu fi bi syartil atiyah wa min dzalik ikhtiyaratun Nawawi wa Ibnul Munzir wa ghairuhuma fayajuzu taqliduhum fiha. Artinya diperbolehkan meskipun banyak ulama mengatakan ini adalah qaul dhaif. Asalkan dalam yang itu disebutkan wa amal aqwal ad-dhaifah fa yajuzu al-amal biha fi haqqin nafsi la fi haqqil ghair. Asalkan malam yashtaddu dhafuha. Yang penting enggak terlalu dhaif seperti itu. Yang khilaf Darul Mukhlasin. Jadi kami di sini menjawab khilaf, tapi kami lebih menitik beratkan ke tidak boleh, khilaf aja khilaf. Jadi di sini Imam Ibnu Sirin mengatakan, ya juzul jam'u fil hadari aidan min ghairi maradin wala khaufin wala motorin wa ikhtarahu Ibnul Munzir lima ruwiya an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri min ghairi khaufin wala safarin. Jadi di sini Ibnu Sirin terus didukung juga dengan Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Munzir itu yaitu kalangan ulama dari mazhab Syafi'i. Bahwasanya ngambil qaul dari perkataan Sayyidina Ibnu Abbas yaitu min ghairi khaufin wala safarin. Nah, terus Said bin Jubair mengatakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Terus yang satu lagi mengatakan yaitu pendapat yang arjah, yaitu pendapatnya mazhab kita jumhur, yaitu mengatakan tidak boleh. Karena apa? Maksud dari perkataan Sayyidina Ibnu Abbas min ghairi khaufin wala safarin, yaitu kami berkata yaitu menghendaki ketika hujan. Terus min ghairi khaufin wala motorin, kami juga menghendaki di situ bahwasanya yang tadi telah disebutkan oleh Pondok Al-Khazini. Terus kami nambahkan lagi wala motorin di sini di kitab Hasyatul Bujuramil Al-Khatib wa ujiba bi anna riwayata wala motorin syadzatun syad wa maknahu wala matorin kasirin au mustadamin. Terus tadi yang kata Al-Kausar katanya Imam Khattabi katanya mutlak, mau ada hajat mau enggak boleh. Padahal Imam Khattabi sendiri mengatakan hajat. Ya, di sini makanya kalau baca ibarahnya yang selesai gini, bal dhahaba jama'atun minal fuqaha minal ulama, sama-sama dari Kifayatul Akhyar. Bal dhahaba jama'atun minal ulama ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman la yatakhiduhu adatan
wa bihi qala Abu Ishaq al-Marwazi wa naqalahu anil Kufal wa hakahu al-Khattabi. Jelas. Bukan hajat, maaf, sabab maksudnya lafu. Nah, kalau sabab ya inilah hajat. Yang mengiktirot yang boleh. Yang mengiktirot yang boleh. Terus boleh. Terus boleh, Tor. Tadi kan ada yang mengatakan boleh, yang mengiktirot PP besuk. Terima kasih waktunya Bapak Moderator. Mungkin dari kami mengenai pendapat yang mengatakan ini boleh, mungkin bisa menjelaskan terhadap sebatas mana lil hajat liman la yatakhidu adatan. Hajat itu seperti apa? Karena kenapa? Karena kita mengetahui hajat sendiri itu adalah suatu yang global. Sehingga ini dobiti dengan la yatakhidu adatan. Sekarang kita mengatakan ini ada liman la yatakhidu adatan. Kita ngomong pokok 5 dino terus menerus. Maka ini sudah tidak disebut liman la yatakhidu adatan. Kalau ini kita permasalahan kemanten ya, kemanten. Misal permasalahan manten, cocok. Oleh nopo? Lek uang dadi manten tidak selamanya jadi manten. Saiki orang menikah dalam 1 tahun, seterusnya ini, terus dia tidak akan menikah. Kemudian kalau ini, kalau 4 kan nggak mungkin berurutan gitu kan, Ge. Kalau dalam permasalahan kita, mungkin saja ini karnaval acara ini, sebatas mana? Lil hajat liman la yatakhidu adatan itu sebatas mana? Karena kenapa? Kalau cuma ngomong lil hajat liman la yatakhidu adatan, orang mikir, iki wis nggak masuk adat ini. Nah, seperti itu nanti akan menimbulkan pemikiran yang enak dewi ngoten loh. Yang mengiktirot yang haram. Yang mengiktirot yang haram. Tadi kan yang mengiktirot yang boleh. Sekarang yang mengiktirot yang haram. Niki pertimbangan Pak Moderator. Yang mana? Al-Khazini. Al-Khazini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya iktirot tentang keperbolehan ya, itu sudah diiktiroti oleh ulama atau dijelaskan. Hadis yang pertama begini ternyata, hadis yang kedua begini, sudah tidak perlu diiktiroti. Yang perlu digarisbawahi adalah hadis yang mengenai keperbolehan untuk jamak min ghairi khaufin wala matorin, itu berarti hadisnya dhaif. Begitu saja. Sudah seperti itu, Tor. Gimana maksudnya Al-Khazini ini? Kok gak jelas? Pak Moderator, ngapunten. Bentar Pak. Al-Khazini ini ngaco nih Pak. Ngapunten Pak Moderator. Bentar. Ini saya baca. Bentar. Ngapunten. Moderator. Iya langsung sarang. Bentar. Saya mau menanggapi Al-Khazini Pak. Jadi sebenarnya untuk menanggapi dari hadis Ibnu Abbas, itu sebenarnya bukan kok malah mendoifkan hadisnya Pak. Tapi ditahmilkan oleh ulama yang tidak memperbolehkan untuk jamak lil hajat. Tahmilannya itu kan kalau min ghairi khaufin seperti yang sudah dijelaskan sama Al-Khazini tadi, itu cuma sekedar tahmilan, tidak menafikan kalau memang di sana ada hilaf. Lah sekarang apakah hilafnya itu dianggap apa tidak? PR kita itu apakah dawuhnya Ibnu Mundzir dengan Ibnu Sirin itu dianggap apa enggak? Lah sekarang apakah itu PR-nya? Dan akan saya jawab Pak. Sekarang gini, tidak ada yang mengatakan bahwasanya di sana hilaf, di sana dhaif. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, iya memang di sana ada yang memperbolehkan. Lah, hilaf yang sudah diiktibar oleh Imam Nawawi, menurut derajat yang kita anut, yang kita ikuti dalam madhab Syafi'i, apa yang sudah diiktibar oleh Imam Syafi'i, itu bisa kita anggap iktimad Pak. Bisa kita anggap, berarti hilafnya mu'tabar. Hilaf mu'tabar itu seperti halnya contoh Daud Ad-Dhahiri. Daud Ad-Dhahiri mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Nikah bila waliin wala syuhudin itu boleh. Tapi hilaf itu tidak dianggap. Gara-gara itu khorikun lil ijma'. Sekarang apakah khorikun lil ijma'?
memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu ijma. Tapi itu dirot oleh Imam Nawawi. Mana ada ijma'nya? Apa yang didawuhkan Ibnu Mundzir itu sebelum ijma'nya terjadi. Bahkan Sayyidina Umar sekalipun itu pernah mengatakan itu diperbolehkan. Saya bacakan takbirnya satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab agak kontemporer ya. Kitabnya Al-Jam'u Baina Sholatain. Li Abdillah bin Abdul Aziz. Qad tanawa'at turuqul ulama fil jawab an hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa tawjihuhu aw hamluhu ala idati mahamil. Memang banyak tahmilan dari ulama, banyak arahan untuk hadis itu. Tapi tidak mengatakan hadis itu dhaif, enggak. Wa yumkinu ardu mawaqifihim min halalit taksim al-ati al-mauqiful awal tarkul amal bihi wa annahu mansuhun bil ijma' ala hilafihi. Yang mengatakan itu sudah ada ijma'nya. Qala Tirmidzi jami'u ma fi hadzal kitab yakni sunanahu min hadisin fahuwa ma'mulun bihi wa qad akhadha bihi ba'du ahli ilmi ma hala hadisaini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainad duhri wal asri bil Madinah wal maghrib wal isya min irhafin wala safarin wala matorin wa hadisun nabi idza syaribal khamra fajliduhu. Jadi memang Imam Tirmidzi pernah dawuh bahwasanya hadis itu sudah ditinggalkan oleh banyak ulama, tidak digunakan untuk istinad, tidak digunakan untuk istinbat. Tapi waqad radda hadzal kalam An-Nawawi faqala amma hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum falam yujmi'u ala tarkil amali bihi bal lahum aqwalun summa saqatil kal aqwal. Di syarah Muslimnya Imam Nawawi itu bahkan ceplos Pak. Tahmilan-tahmilan ulama itu malah didoifkan oleh Imam Nawawi. Apa yang diomongkan sama siapa Al-Huzini tadi, itu menurut Imam Nawawi malah doif. Kami bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan, wa ma hadis Ibnu Abbas falam yujmi'u ala tarkil amali bihi bal lahum aqwalun minhum man ta'awwalahu ala annahu jama'a bi udril mator. Wa hadza masyhurun an jama'atin minal kibaril mutaqaddimin. Wa huwa dhaifun bir riwayatil uhra. Ini juga dhaif. Min ghairi khaufin wala matorin wa minhum man ta'awwalahu ala annahu kana fi ghaimin. Fa shallat dhuhra summan kasyafal ghaim. Tadi kata yang disebutkan sama Al-Huzini tadi, ketika sholat kedua hujannya sudah reda. Tapi wabana anna waqtal asri dakhala fa shallaha wa hadza aiton batilun li annahu wa in kana fihi adna ihtimalin fi dhuhri wal asri la ihtimala fihi fil maghrib wal isya wa minhum man ta'awwalahu ala ta'khiril ula ila akhiri waqtiha fa shallaha fihi falamma faragha minha dakhalatis saniyah fa shallaha fa sarat salatuhu surat jam'in wa hadza aiton dhaifun aw batilun li annahu muhalifun lidh-dhahir muhalafatan la tuhtamalu. Jadi menurut Imam Nawawi tahmilan yang disebutkan oleh kesimpulannya, tahmilan yang disebutkan oleh Imam Al-Huzini itu dhaif. Dan hilaf itu diiktibar oleh ulama. Yang didauhkan oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Sirin itu diakui oleh Imam Nawawi. Kita pasti tahu yang sudah hatam mu'in, apa kaul-kaul ulama itu paling kuat adalah kaulnya Imam Nawawi. Sekarang kalau Imam Nawawi sudah mengakui di sana memang ada yang memperbolehkan, ya sudah kita anggap. Cukup kayaknya ya. Ya. Dari Pak Perumus. Ngapunten. Sebelum perumus terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tampaknya ini semakin hangat ketika kita diberi keleluasaan untuk membaca ibarat. Nah, monggo kita telaah lebih mendalam ya, bahwa ibarat-ibarat yang disampaikan oleh teman-teman ini tadi sorihah semua, hanya kesimpulannya saja yang masih menurut kami belum komprehensif, belum mustawa'ib dalam kasus masalah. Pertama, bahwa sebetulnya tadi sudah diungkap oleh teman dari Anwar tadi, bahwa karnaval yang dipartisipasi oleh
Kang Andi dan teman-temannya tadi kategori karnaval yang bagaimana? Karena qasr ini atau jamak ini tentunya tidak bukan adalah akhdun birukhas. Pedoman utamanya adalah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Itu pertama. Jadi kita harus clear dulu di masalah karnaval yang diikut sertai oleh rombongan Kang Andi yang melakukan tarakhus ini. Jika memang sudah demikian, artinya kita sudah sepakat ini clear karnaval yang mubah, karnaval yang ya minimal ma'dzur syar'i lah, minimal. Dengan sekian alasan yang ada, maka tahap kedua ketika kita sudah membaca konsep-konsep normatif daripada manhaj Syafi'i tentang jawazu al-akhdhi birrukhsah fi shalah, itu tadi tentunya adalah tentang safar, marad, khauf, matar itu kayak. Terus kemudian kita benturkan dengan beberapa kaul-kaul yang agak sedikit berbeda dalam menyimpulkan istidlal. Yang paling menarik di sini adalah ikhtiyaru Ibnul Munzir min ashabi Syafi'iyah. Pertanyaan dasarnya adalah ma huwal qaulul mukhtar bin nisbah lisadah asy-Syafi'iyah. Kalau kita membaca literatur mustalahat fiqhiyah fi Syafi'iyah bahwa al-ikhtiyaru itu adalah al-qaulu alladhi yakhtaruhu al-mukhtar, seseorang yang memilih, yang diambilkan dari ijtihadnya sendiri, minal adillah al-usuliyah min ghairi naqlin min sahibil madhab. Yang mana artinya berarti Ibnul Munzir ini sebetulnya tidak mentakhrij dari kaulnya, dari fatwanya Imam Syafi'i tentang jawazu al-jam'i bisa babi al-hajah. Walaupun kemudian ditabrir oleh beberapa tokoh Syafi'iyah di sana sehingga ada ketentuan malam yattakhidhu adatan. Ini kalau bahasa kami yang sering kami pakai itu malam yattakhidhu adatan, itu bahasa simpelnya selama tidak dipakai untuk tuman. Karena mahma yattakhidhu adatan, maka dia masuk dalam kubangan tatabu'ur rukhas. Wa tatabu'ur rukhas tentunya sudah aib dalam bertaklid, kan begitu. Nah, di sini kalaupun seandainya nanti forum ini sepakat menggunakan qaul dhaif yang ada di lana qaulun maupun di qaulnya mukhtarnya Ibnul Munzir ini dengan dalih bahwa yajuzu al-amalu bil qauli dhaif atau bil aqwali dhaifah malam yashtadda du'fuha, gitu kan? Dan fi haqqin nafsi la fi haqqil ghairi. Dan ini sebetulnya kita sedang fi haqqil ghairi apa fi haqqin nafsi ini di sini? Fi haqqil hawa. Lah, karena kita misalkan hanya sekedar menghikayahkan sebuah qaul sehingga nanti tanggung jawab amalnya ini apakah makbul atau mardud tergantung dalam konsep kebermadhaban, tapi setidaknya tadi tampaknya belum ada yang mengangkat ibarah tentang bahwa la yajuzu li alimin, itu kan, an yaqula fi mas'alatin liman yu'lamu annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahulin fiddin. Nah, ini sangat rentan sekali bisa memicu
orang-orang yang membaca hasil Bahsul Masail yang mulia dan terhormat ini apabila ternyata kita terus mengatakan boleh menurut qaul dhaif di mazhab Syafi'i yang dipilih oleh Imam Munzir, misalnya begitu. Walaupun ini tidak salah loh ini kalau dalam periklanan tadi ya. Karena hakikatul kalam ini tidak ada salahnya. Tapi ini akan bisa memicu pada tasahul fiddin bagi mereka yang dalam konteks ini sebagai aktivis marching band, aktivis karnaval. Karena ini tidak hanya akan menjadi kebiasaan, tapi akan bertradisi dari tahun ke tahun. Karena kalau yang dipakai takbir misalkan li hajatin malam yattakhidhu adatan ini misalkan untuk resepsinan, misalkan untuk mantenan, orang mantenan itu seumur hidup itu berapa kali toh? Kan kalau untuk marching band ini bisa 1 bulan itu 6 kali. Bahkan 1 minggu bisa sampai 2 atau 3 kali. Ini tanggapan marching band itu. Nah ini kalau terus kemudian dijadikan pedoman, jadikan acuan, jadikan referensi, nah, repotnya begitu. Nah monggo karena kami hanya berkapasitas sebagai perumus gitu ya, bahwa di sini ada kaul yang mengharamkan, yaitu kaul yang mu'tamad, kaul yang rajih, ada kaul yang marjuh, dan itu catatannya sebetulnya tidak lahir dari rahim madhab Syafi'i. Saya lagi itu tidak lahir dari kaulnya Imam Syafi'i. La yunqalu min qaulil imam wa innama yakhruju min nijtihadi Ibnil Munzir. Ngaten nggih, yang dikuatkan oleh ulama ahli hadis. Itu kalau sependek yang kami amati dari ibarah-ibarah yang berlalu lalang tadi. Lah kemudian ya memang bijaksananya ketika ini karena kita jawab khilaf saja misalkan. Khilaf qaul yang rajih mengatakan tidak boleh, qaul marjuh mengatakan boleh. Tapi itu tadi resikonya adalah yang di Bugyatul Mustarsyidin. Nah ini monggo pertimbangan yang paling bijaksana itu ada di Bapak Musahi. Tapi sebelum Bapak Musahi, mbok menawi wonten arahan dari Bapak Mustasyar. Menambahi dari Bapak Mustasyar yang pertama, yaitu dari takbir yang ada tadi semuanya bisa diterima, dalam artian bisa diakomodir semua. Tetapi ada satu pertimbangan yang belum saya dengar dari takbir-takbir yang ada, yaitu sebagaimana di soal itu ada catatan bahwa ketika dia tidak jamak maka akan meninggalkan. Ini, nah ini tadi belum ada takbirnya sama sekali. Apakah alasan ketika dia tidak jamak, dan ini memang realita kebanyakan marching band, terutama malah yang dari desa-desa lain, itu rata-rata setelah main itu langsung dia pulang meninggalkan sholat asar, tidak melakukan sholat asar. Pertimbangan tadi yaitu jika dia tidak menjamak maka dia malah akan kehilangan sholat asarnya. Tadi belum ada takbir satu pun belum ada. Apakah takbir yang tetap tidak memperbolehkan maupun takbir yang memperbolehkan? Maksudnya alasan itu sebagai alasan menjamak itu belum ada takbir sama sekali. Ya mungkin ini nanti kalau ada takbir yang mendukung atau menolak catatan tadi itu lebih bagus. Terima kasih. Ya, langsung takbir yang mengatakan yang untuk itu loh, alasan kalau dia nggak jamak akan kehilangan asar. Mamba ulum. Makasih Win. Di sini dari kitab Muswahrot alal madhabil fikriyah. Kalau jamaah sholat bila udrin, langsung aja Win intinya. Faya juzu lil muslim idza kana al isya'u yata'akhkharu jiddan fi shaif ayajma al isya'u mal maghribi jam'a taqdimin. Wa fi syita'i yakunu dhuhru wal asru al waqta dayikun jiddan. Di sini
malah takbirnya ketika masih dikhawatirkan hanya waktunya sempit gitu bin, itu ya juzu ayat jam alisya malagribi au duhru wal asr jama takdimin diperbolehkan bin. Tapi ini di sini kan di fatwa ya dijawab wal fatwa biadal qadri laisat sahihatan. Nah, di sini kan dijawab itu tidak sahih kembali lagi bin. Tapi ada yang qaul itu ya juzu ketika doik waktunya. Ada tambahan? Ya, TB Amalia. Ya, di sini saya menawari konsep intikal madhab. Saya tawarkan konsep intikal madhab bahwasanya di sini itu di Asia Yanatut Thalibin bahwasanya kita intikal madhab itu diperbolehkan. Intikal madhab ke madhabnya siapa? Madhabnya Imam Hambali yang dimana ketika ada seseorang memiliki kesibukan ataupun sebuah udur, maka dia diperbolehkan untuk jamak. Ini langsung saya bacakan barohnya. Yang pertama dia nanti kalau fautal jam kalau enggak jamak akan fautal asri malah. Gini kan ya. Solusinya kan intikal madhab niki. Ya, yang lain. Ya, Al-Kausar. Menurut kami dimasukkan ke dalam konsep cerita Al-Haddad yang menyuruh para wanita untuk mentakhir sholatnya karena listighalihi linahwi majlis. Mana sih? Yang di Bugiyah itu. Ya, yang di Bugiyah. Sebenarnya cukup dibalik saja pimpinan. Artinya ketika melakukan sholat asar nanti akan terjadi masyakoh. Gitu. Saya masih gak dikasih dulu. Gimana? Belum ada takbir yang coba. Tadi dikiaskan dengan yang jamak takhirnya yang di Buya. Wa kana Sayyiduna Al-Qutb Abdullah bin Al-Haddad ya'muru ba'da banatihi 'inda ishtighaliha bi nahwi majlis nisa bi niyati ta'khir zuhuri ila waqtil asri. Nah, itu menurut kami itu kiasnya masuk ke dalam konsep ini. Tapi terima kasih. Memang ciri fikih itu kan ada perbedaan ya, ada ikhtilaf. Ra'yuna sahih yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilul shawab. Kalau dalam intellectual exercise ya, kami di kampus itu ya senang. Ada perdebatan, ada khilaf karena ikhtilafu ummati rahmah. Kemudian yuridullahu bikumul yusra. Tapi pertimbangan kita seperti yang disampaikan Mustasyar tadi bahwa forum malam ini adalah forum ifta. Ifta itu berarti menjadi panduan bagi publik, bagi masyarakat. Dikhawatirkan kalau kita mengambil qaul dhaif, qaul Ibnul Munzir, qaul Ibnu Sirin, itu nanti akan tawaqqu fit tasahul fiddin. Saya itu ya senang dengan marching band. Terutama ya marching band sendiri ya. Matolek misalnya. Kalau kita membuka celah itu maka masyarakat umum ini akan miskomunikasi. Oh berarti nek ono hajat sidik ya oleh, hajat sidik ya oleh. Tanpa melihat banyak sekali syaratnya. Oleh karena itu menurut kami al-akhdhu bil mu'tamad itu pendapat yang paling benar. Jadi kita mengambil pendapat yang paling otentik, yang paling valid, yang mu'tamad. Yaitu tidak boleh. Menurut kaul mu'tamad tidak boleh. Saya kira cukup itu. Soal ada ikhtilaful arok bainal mujtahidin, bainal a'immah, biar kita saja yang tahu sebagai mubahis. Biar publik tidak tahu. Ya mesti ada yang muqabilus sahih, muqabil mu'tamad yang itu boleh dengan syarat ini supaya harapan kita panitia karnaval itu menjadi panitia yang dalam tanda kutip syar'i. Dia bisa mengatur schedule supaya pentas marching band ini ya cukup untuk
sholat asar terutama. Zuhur ya cukup. Jadi keputusan kita hari ini menjadi panduan bagi panitia penyelenggara, bagi manajer marching band, plus bagi pemain marching band. Kita ambil kaul mu'tamad. Jadi supaya tidak, kita alasannya sadan lil bab, supaya tidak ada tasahul fiddin dan kita nderek manahijul iftaknya para kiai. Menurut saya begitu. Ini saya sekedar gini aja. Jadi saya tidak akan sebelum kita putuskan, tetapi nanti kita buka lagi nggak apa-apa. Tapi sekedar seperti ini ya, bahwa memang sangat sulit sekali bahwa di Matoil Falah bahwa yang namanya marching band itu adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk dakwah. Dakwah itu bukan ide-ide sawah itu ya. Dakwah itu adalah kenapa seperti itu? Karena pemainnya itu lelaki semuanya, pasti satrul aurat semuanya. Itu ya. Itu adalah pasti seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa kalau kita sudah mempraktekkan itu adalah seperti ini. Di Matoil Falah bahwa ada salah satu klausul di dalam mereka mendatangkan kita itu adalah mereka mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat di musola terdekat di situ. Yaitu, nah ini kan andai kata memperbolehkan itu ada apa tidak gitu ya. Kalau memperbolehkan kan lebih enak kita, lebih enak di situ. Nah itu yang yang menjadi terus kemudian bahwa salah satu sebagai itu adalah sebagai wasilah daripada dakwah. Itu kalau tidak ada ada sebagian tempat di mana ketika kita tidak ada itu malah bahkan kemungkarannya itu semakin banyak. Ketika kita tidak mau di situ ya joget-joget lainnya dan kemudian kita bisa membayangkan bahwa itu adalah acara haul tetapi kemudian dijadikan seperti itu. Ya. Sehingga antusias masyarakat itu terkurangi untuk melihat yang lebih mungkar seperti itu. Itu ya, yang mungkar. Nah, ini yang menjadi sebuah pertimbangan itu loh ya. Apakah kemudian ketika orang semuanya itu sudah satrul aurat, tidak ada kemungkaran, kemudian mereka melakukan marching band seperti itu, walaupun mungkin di panitia tersebut ini tidak bisa menafikan bahwa di situ tidak ada kemungkaran. Ini loh yang khusus daripada marching band Matoil Falah ini boleh menggunakan kaulnya Ibnu Mundir seperti itu ataukah tidak. Nah ini yang terus kemudian yang kedua itu adalah bahwa yang peserta daripada pawai itu sampai 49. Gitu ya. Sampai nanti Isya itu bisa selesai. Nah, itu kalau kita umpamanya 49 ataupun berapa itu ya sampai Isya itu. Nah, itu kita menabrak 4 sholat ini. Itu ya. Ini yang menjadi kesulitan kita di situ. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, maka kalau kita jelas, kalau di sini di Matoil Falah itu sudah ada klausul seperti itu, bahwa kita harus bisa melaksanakan sholat di musola yang paling dekat di situ. Selama ini yang kita gunakan, itu ya, itu memang. Terus kemudian yang ketiga itu adalah waktu pawai itu tidak bisa dari pagi hari. Semuanya dari setelah zuhur jam 2. Itu yang menjadi kesulitan kita. Itu saja saya. Untuk dibahas lagi, dipertimbangkan. Monggo. Tambahan penting itu. Jadi gini ya, karena ada alasan dakwah, kemudian dia juga khawatir hilangnya sholat. Kalau pakai teksnya Mukhtar Sidin tadi ada tahqiqul ma'na di sana, yakni fautal jam'i, dan sama-sama ada tadi majalisil ilm ya.
Kalau di malah dakwah ini. Terus mungkin ada yang lain. Ini Tor, penting Tor. Iya. Jadi kan gini, tadi itu udah jelaskan oleh Sail bahwa ini adalah acara rutinitas tahunan. Otomatis ini menurut kami adalah adah yang harus dihilangkan. Makanya untuk rumusannya kami setuju dengan perumus yang menyebutkan bahwa untuk rumusan kita ikut ke mu'tamad. Kenapa? Karena berdasarkan para ulama mengatakan seperti itu. Untuk ifta yang nggak boleh Untuk ifta nggak boleh kita mengiftakan qaul yang dhaif. Kalau fi haqqin nafsi adalah bahasa. Gitu. Dengan catatan-catatan yang sudah tadi disebutkan. Yang menjadi garis besarnya itu Sail tadi udah nyebutkan bahwa ini adalah rutinitas tahunan. Otomatis udah menjadi adah sehingga qaul Ibnu Munzir itu pun tidak bisa dimasukkan. Itu menurut kami. Kalau kita ingin menjawab konsep dalam pertanyaan di sini seperti itu. Berarti karnavalnya harus dihapus. Ya. Enggak, bukan dihapus, tapi tapi rondon acaranya harus dirubah oleh panitia. Masa ini nggak bisa? Masa setiap tahun mereka harus menjamak dan menjadi rutinitas tahunan seperti itu, Lor. Ya, mungkin ada yang lain. Ngapunten moderator. Terakhir. Iya. Pak moderator. Ngapunten. Tadi dari pihak Prumus itu ada yang menyinggung permasalahan ar-ruhos latunatu bil ma'asi. Karena melihat realita bahwasanya karnaval itu biasanya memang ada ihtilatul rijal wal mar'ah. Ihtilatul rijal bin nisa, ada nador kepada nisa. Memang terjadi kemungkaran di situ biasanya lumrahnya. Oke, kami setuju dengan tadi Al-Kautsar, masalah keputusan itu memang harus menggunakan qaul mu'tamad. Tapi kita perlu mendiskusikan qaulnya Ibnu Sirin ini. Ini belum selesai ini, Pak. Tadi dari pihak Muharir, pihak Prumus itu menggunakan bahasa ar-ruhos latunatu bil ma'asi. Yang ingin saya tanyakan, apakah di sini benar-benar ruhsoh? Dari qaulnya Ibnu Munzir, apakah menstatuskan jamak bi ghairi hajat itu sebagai ruhsoh? Itu PR-nya, Pak. Lah, dari kami, statement kami seperti ini. Dari Ibnu Munzir seharusnya itu tidak di atas namakan ruhsoh. Seperti halnya yang di kasus Hanafiyah. Hanafiyah tidak mengatakan jamak li safar itu sebagai ruhsoh, Pak. Tapi sebagai azimah. Sehingga kalau konsepnya nanti bercampur dengan maksiat gak ada masalah. Itu kan konsep ar-ruhos latunatu bil ma'asi. Sekarang apakah itu memang benar-benar ruhsoh? Kalau di lubul usul, ruhsoh itu taghyirul hukmi min su'ubatin ila suhulatin li udrin ma'qiyamis sabab. Lah sekarang li udrin, Pak. Kaulnya Ibnu Munzir itu mengatakan bi ghairi udrin. Berarti itu bukan ruhsoh, tapi azimah. Sekarang kalau azimah bercampur dengan kemungkaran seharusnya boleh. Itu untuk kaul mu'tamad yang disampaikan, diiftakan. Oke, ya saya setuju. Tapi seumpama anggota Mersing di sini ada yang nguping. Ada yang tahu kaulnya Ibnu Munzir. Apakah boleh mengamalkan ketika karnavalnya itu bersamaan dengan maksiat? Kalau dari kami itu mengatakan diperbolehkan, tapi dari Mustasyar itu saya ingin istifadah. Apakah statement dari Anwar ini kuat apa enggak? Coba nanti dibacakan qaul Ibnu Munzir yang menyatakan bahwa jawazul jam'i jam'a taqdimin min ghairi hajah. Yeah. Bentar. Ada enggak? Ya, kalau Ibnu Munzir itu mengutip pendapat Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin sebenarnya itu mengitlakkan. Itlak bukan karena ada hajat, bukan karena dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jam'u baina sholatain ini kitab ini lagi. Al-Matlabus Tsani, Dhabitul hajat al-mubihah lil jam'i. Qayyada al-ulama al-mujizun lil jam'i lil hajat. Pertama itu awis syugli bima yubihu tarkal jum'ah wal jamaah. Wa atlaqa Ibnu Sirin wa Ibnul Munzir dzalik illa annahuma istarata alla yattakhidha dzalika adatan. Dari itu artinya Ibnu Munzir dan Ibnu Sirin mengeluarkan jawazul jam'i anil hajah atau memasukkan al jam'u lil hajah. Tidak perlu hajat, yang penting tidak dijadikan adat. Itu bahasanya atlako, ya. tidak itu kan mengkoyiti. Kitabnya kan Ghair Muhaddad, Pak.
Ya kami sampaikan yang ada di Majmu' ya. Di Majmu' ada juga. Anda bawa Kifayatul Akhyar. Bawa juga. Coba dibaca. Yang Kifayatul Akhyar coba dibaca. Mungkin biar gak kelamaan dibaca ya. Oke. Monggo yang membawa Kifayatul Akhyar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayatul Akhyar. Fal marid yajuzu al-fitru kasafar fal jamu aula bal dhahaba jama'atu minal ulama ila jawazil jam'i fil hadar lil hajat liman yattakhidhu adatan. Baik. Lil hajati liman lam yattakhidhu adatan. Wa bihi terusnya apa? Wa bihi qala Abu Ishaq ini mestinya al-Mirwazi. Wa naqalahu anil Qafal wa hakahu anil Khatabi an jama'ati min ashabil hadis wa tahrahu Ibnul Mundir. Baik. Kalau yang di Majmu' pripun? Wa fi madzahibihim fil jam'i fil hadar bila khaufin wala safarin wala maradin. Madhabuna wa madhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wal jumhur anahu la yajuzu. Wa haka Ibnul Mundzir an ta'ifatin jawazahu bila sababin qala wa jawazahu Ibnu Sirin. Pertama memang lihajatin au ma lam yattakhidhu adatan. Baik. Jadi tidak perlu hajat, yang penting tidak jadi adat. Pakainya au, Pak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang semula berat menjadi ringan, itu min su'ubatin ila suhulatin, itu kan? Liwujudi udhrin bi adna haddi hadzal udhri, itu termasuk rukhsah atau azimah. Kalau saya sepakatnya Anda mengatakan itu azimah, itu justru adalah ketika bila kita tidak melegalkan jamak takdim, malah akan mengantarkan mereka untuk leluasa tidak menjalankan sholat asar karena mereka tahu nanti waktu asar pasti habis sementara karnaval belum selesai. Untuk putusan kami setuju. Ya. Tapi untuk statement kami apakah bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Ya. Kami mau istifadah kepada Pemahaman ibarat yang ada di sini bahwa a'dzarul jam'a takdimin selain safar itu di sana adalah lil matari, lil maradi, lil khaufi. Nah, itu yang normatif, yang reguler, yang legal. Ada enggak alasan lain selain ini? Jika ternyata ada hajah yang sekiranya bisa sebanding dengan 3 komponen ini, Ibnu Mundzir kemudian melakukan istidlal sendiri menggunakan hadis riwayat Ibnu Abbas itu tadi. Mengatakan, lah itu di sini masuk kategori akhdun birukhsah. Karena melaksanakan sholat asar di waktu zuhur dengan cara dijamak dengan zuhur. Dan itu diibaroi secara sharih di kitab-kitab yang ada ini. Tidak ada kitab yang menjelaskan secara sharih bahwa al-jam'u baina sholataini itu azimah. Kalau ada ibarah yang menyatakan bahwa al-jam'u baina sholataini itu azimah, la rukhsah, monggo kita kaji ulang. Abu Hanifah menyatakan bahwasanya jam'u baina sholatain itu adalah azimah, bukan rukhsah. Nah, Abu Hanifah memperbolehkan jamaknya jamak suri. Jamak suri itu masuk di waktunya. Ye. Makanya yang dimaksud teman kita tadi bahwa majlisun nisa niku liwa akhirna ila waktil asri itu sebetulnya lebih pada jamak surinya itu. Jadi melaksanakan sholat mepet dengan waktu sholat selanjutnya. Jadi lebih dekatnya ke sana. Tapi ini masalahnya monggo jangan sampai kita gegabah dengan mudah menyampaikan qaul, gitu kan? Terus kemudian qaul ini kita nisbatkan kepada qaul di madhab Syafi'i, karena jelas qaul mukhtar itu la yu'awwalu alaihi. Jangan golek teng ngene putih-putih la yu'awwalu alaihi. Makanya hati-hatinya kita di situ.
Kecuali kalau forum ini mencoba untuk melegal formalkan untuk intikal madhab atau mencoba untuk melakukan istilah-istilah orang-orang sekarang, misal al khata'ul masyhur muqaddam ala swabil mahjur misalkan, atau menggunakan redaksi orang-orang Jawa, nek kanggo ngaji dikandakno ora oleh, ning lamun umpama ana sing ngamalno wong toh ya ana kaule, misale aja mengaten nggih monggo la yutafaru fil kadung malah yutafaru fil durung, kan begitu. Jadi nek urung dilakoni wis mending aja diolehi, tapi nek wis ana sing nglakoni ya ora usah disalahno. Toh mani betul ya bisyai'in yukhtalafu fihi falyuqallid man ajaza. Kan begitu. Itu kalau kaidah syarwaninya kan begitu. Nah, kita bukan berarti sedang menggalakkan forum ingkar terhadap pelaku jamak takdim untuk urusan-urusan seperti ini, karena dijelaskan oleh Bapak Muswahid tadi bahwa untuk mengklirkan Kang Andi dan teman-teman ini sebetulnya marching bandnya, karnavalnya itu dalam rangka syiar, dalam rangka jangan sampai kita tidak ikut serta, karena ketika kita tidak ikut serta justru yang mengisi adalah para ahlil mungkarot dengan dalih malayudroku kulluh, setidaknya layudroku kulluh atau juluh. Nah, dengan begitu maka konsekuensi logisnya sebetulnya kemudian apakah ketika Kang Andi melakukan jamak takdim bersama teman-teman itu boleh? Nggih. Jamak takdim ya jamak takdim, nek aja ngajak wong. Lah paling penting bahasane kan begitu. Cuman untuk majalul al-bahthi wal munadharah di sini, karena kita punya konsekuensi perumusan yang nantinya akan dibaca kepada publik, dan toh kita juga hanya sekedar menghikayahkan, bukan berfatwa, hanya menghikayahkan fatwa, maka ya itu tadi kita merekam bagian yang muktamad tadi itu. Makaten. Ini Pak, ngapunten Pak, tawaran untuk masalah hajat Pak. Mungkin cukup kayaknya. Tawaran terakhir. Ini untuk masalah hajat. Rusonya Pak. Artinya begini, kita berputar-putar itu pasti ujungnya ada khilaf di situ. Apakah seperti yang disampaikan Mustasar bahwa Ibnul Munzir itu keluar dari Syafi'i, sedangkan di Kifayatul Akhyar itu ada teks min ashabina min ashabi Syafi'i, tapi tetap berputar-putar kepada khilaf. Jadi menurut saya kita tidak selesai membicarakan itu kalau kita mestinya rumusan yang tepat itu menurut qaul mu'tamal tidak boleh, tapi ada qaul yang memperbolehkan. Tetapi kalau kita kasih kata-kata tapi ada qaul yang memperbolehkan, dikhawatirkan disalahgunakan oleh publik. Itu maksudnya. Sedangkan kita ini ittiba ulama, kalau bisa berfatwa yang membawa maslahah hakikiyah. Kalau kita misalnya memakai kaidah al-amila madhabalah wal amidi tarsya, itu kan man lam yablugh darajatal istihad. Ya mungkin diaplikasikan menurut Mustasar nek wis dilakoni taklid ba'dal amal misalnya, atau fi haqqin nafsi. Tapi karena rumusan ini akan dibaca oleh publik, ada kaul yang memperbolehkan, kita delete saja. Kita delete saja supaya publik itu tidak bimbang. Oh, muktamad enggak boleh. Muktamad enggak boleh. Gitu. Saya kira ini akan menjadi panduan hidayah linnas lah. Hidayah linnas. Ketika ada satu saja, saya ini anak muda sebenarnya pikirnya juga agak liberal sedikit, tapi saya mengikuti manhaj ulama itu. Saya tahan itu supaya lana kaulun ini kita delete supaya itu tadi tidak ada efek negatif setelah rumusan ini ditetapkan. Terus ditawarkan dari PP Al-Kausar maksudnya gini, Pak, kalau seandainya itu sudah ini kan ada dua bid'ah di rusonya Pak. Terus solusinya maksudnya, solusi dari PP Al-Kausar tadi ditawarkan mungkin jamnya harus dirubah atau gimana karnavalnya. Ya kan ada dua bid'ah di rusonya Pak. Otomatis itu. Iya. Ngapunten Pak.
menawarkan masalah hajat yang tadi disinggung yang nanti akan tasahul fiddin itu kami juga ada ibaratnya, ada yang mengatakan sebenarnya kita kan kebingungan sebenarnya memahami malam yattakhid adatan itu bagaimana. Pertahunan kita anggap itu sebagai termasuk dari ittikhadul adat, tapi kita terkadang dalam memahami yang namanya ittikhadul adat itu ya dilakukan secara terus menerus. Nah ini dalam kami juga membawa ibaratnya bahwa di sana dijelaskan yang dimaksud dengan adamu ittikhadul adat itu ketika dilaksanakan tentu di sana tidak ada hajatun yang taqumu fiha. Kalau di sana ketika dilaksanakan ada hajatun yang taqumu fiha, maka itu keluar dari kata-kata ittikhadul adat. Di sana juga digambarkan begini, misalkan di antara kebolehan kita menjamak adalah bil marot. Sekarang kalau marotnya 5 hari ataupun bahkan sebulan, kita dikatakan ittikhadu adatan atau tidak? Tidak, padahal sebulan, berterus-terusan. Kalau marot tidak ada kaitan ada. Ya itu untuk menggambarkan saja Pak. Nah dalam hal ini pun sama tentunya Pak. Semua kan ilatnya sama. Marot kemudian safar dan seterusnya itu akan berputar pada masyakoh ataupun hajat. Nah hajat yang nanti dikatakan ittikhadul adat atau tidak itu bagaimana? Nah ini kami menemukan juga ibaratnya bahwa yang dimaksud dengan tidak ittikhadul adat itu seperti ibarat berikut. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di ibarat al-jam'u baina sholatan tadi yang sudah kita diskusikan. Itu siapa pengarangnya Pak? Abdullah bin Abdul Aziz At-Tamimi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Amashtiratu alla yattakhida adatan fayattajihu fi ba'dil hajat li alla yuftahu babut tala'ub. Lakin la ba'sa ayudawima al-mar'u alal jam'i madamat lil hajat ilaihi qa'imatun. Walam yakun baban lit tala'ub bil faraid. Dianalogikan seperti ini. Kahali ahlil bilad allati taskutu 'alaiha as-suluj aktsara syuhuril am. Dianalogikan misalkan dalam di sepanjang musim itu turun salju misalkan, atau misalkan kita sedang sakit tadi yang seperti saya analogikan, bagaimana kita bisa mengatakan itu ittikhadul adat selama 1 bulan? Makanya yang penting ketika di sana ada hajat yang qaimah itu tidak bisa kita kategorikan sebagai mimbabi tala'ub atau tasahul fiddin. Mas, nuwun sewu nggih. Kita sudah tidak mempersoalkan manakala ilah atau uzur daripada akhdun birukhsah ini adalah sesuatu yang sudah legal. Seperti safar, marot, khauf, mator. Ini sudah clear. Apakah ketika ini terjadi terus menerus, itu terus kemudian ada pensyaratan malam yatakhidu ada? Enggak ada. Daimus safar. Daimus safar. Jadi orang yang mudi musafar ini negeri Fatul Mu'in mun kita pahami bersama kan bahwa al aula itu al itmam. Gitu kan? Khurujan minal khilaf. Lah dengan demikian artinya ada mutikhadil adah itu hanya dikhususkan bagi ilah yang tidak legal dari ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Maksud dari Anwar tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Kautsar. Bahwasanya ketika itu sudah dijadikan acara tahunan, itu sudah dijadikan ittikhadul adat. Enggak, kalau sudah dijadikan acara tahunan masih tidak ittikhadul adat. Kenapa? Karena masih ada hajat di situ. Yang enggak boleh itu kalau enggak mersingan tapi jamak, itu yang enggak boleh. Maksud dari kami seperti itu. Ya, tapi kan ada syarat akhdul qaulnya. Pak moderator, ini sedikit terdengar alanor Pak. Dan jadi kan? Ya, nanti dulu Pak. Oke, intinya deh. Ada beberapa tadi, kalau kita ada beberapa rumusan ya. Pertama itu adalah satu menurut kaul mu'tamad. Kalau mu'tamad jelas clear, kita tidak akan memasukkan di situ. Tetapi kalau kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Jamal ini sendiri, yaitu dia lebih berhati-hati walaupun dia itu lebih liberal tapi ternyata dia juga takut juga gitu ya. Liberal munsif. Ya, liberal sing insaf katanya. Terus kemudian seperti tadi yang menarik itu adalah bahwa kaul dhaif itu boleh digunakan
untuk fi amalin nafsi. Satu itu boleh, itu yang dilegalkan. Terus kemudian yang kedua itu ihbar itu boleh. Ihbar saja. Itu ada ya. Ihbar itu kalau sampean lihat keputusan Muskerwil yang baru di BM PWNU ya persis ini. Itu namanya itu ada yang disebut yaitu ihbar itu diperbolehkan. Ihbar bi qaulid dhaif itu boleh. Tetapi bukan untuk ya ihbar seperti itu. Jadi terserah nanti bukan iftah. Tapi terserah pada yang percaya apa tidak gitu saja. Itu nah. Terus kemudian menarik juga bahwa seperti yang disebutkan tadi di dalam Al-Majmu' itu juga menjadi kajian dulunya itu aulam yattakhidhu adatan itu ya. Nah, kemudian banyak sekali ternyata bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa itu salah kutip penulisannya, tidak au tapi wa itu ya. Walam yattakhid itu di dalam BM itu ya. Nah, terus kemudian kalau kita mengatakan bahwa kaul kita menggunakan ini itu akan menjadi sesuatu yang menjadi bahaya sekali ketika yang kita yang kita lakukan itu dari latar belakang yang seperti itu nanti akan dibaca bahwa itu adalah semua peserta karnaval boleh untuk melakukan seperti itu. Bahaya seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa itu adalah diperbolehkan. Kan kita latar belakangnya itu bahwa marching band-nya itu adalah lelaki semuanya, kemudian seperti ini. Nah, ini tidak akan terbaca nanti. Tidak akan terbaca, tetapi yang dibaca itu adalah kesimpulannya boleh. Nah, itu menjadi bahaya. Itu ya. Ini yang menjadi pertimbangan kita mengatakan bahwa hal seperti itu. Nah, kemudian kalau kita terus kemudian bahwa satu yang pertama bahwa ini jamak, yang namanya jamak kalau di dalam Syafi'iyah itu adalah rukhsah. Berarti ya ada namanya rukhsah itu berarti taghayyurul hukmi min su'ubatin ila suhulatin itu pasti ada uzurnya di situ. Nah, uzurnya itu adalah hajat. Nah, yang menjadi sulit kita itu adalah satu pertama yang dikatakan sebagai hajat itu apa, kemudian yang kedua itu adalah adat itu apa. Itu hajat itu apa, kemudian adat itu apa. Nah, itu ada sebuah kajian tertentu yaitu al-hajah asy-syar'iyyah itu ada. Itu dia di awal-awal hajat itu adalah maklumah. Semuanya sudah tahu. Tidak usah didefinisikan. Kita yang mencari definisi yang kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada definisinya memang. Itu di dalam hajat asy-syar'iyyah. Ngapunten. Lah, nanti dulu. Nah, terus kemudian hal ini kalau kita hajat, adat, kemudian hikayah. Hikayah itu adalah biasanya memang digunakan untuk kaul yang dhaif. Gitu ya. Nah, kemudian kalau umpamanya menurut kaul muktamad bahwa jamak sebagaimana yang dideskripsikan itu adalah tidak diperbolehkan. Oke, bon yang berikut ya. Tetapi kita menyertakan kaul-kaul ulama yang memperbolehkan jamak lil hajah biar mereka yang tahu, yang bisa baca, yang paham. Ditakbirnya saja. Ngapunten. Iki wonten. Saya kira cukup. Cukup. Gini iki misan kubro ya. Ini penting Tor. Ini penting Pak Moderator. Saderenge nanti kalau masalah takbir bisa disetorkan saja. Pimpinan. Ini penting Pak Moderator. Karena mumpung belum difatihai bukan berarti nanti akan membuka celah perdebatan baru. Kami sarujuk saestu dengan dawuh Bapak Musahi. Cuman mohon ibarah mizan kubro kalau ada yang membawa. Niki gadah ya. Monggo dipun waos kagem sama yang itu loh yang ada di dalam Syarah Yaqutun Nafis. Itu ada enggak? Ini Mizanul Kubro. Ini Mizan Kubro niki. Ya yang di Yaqutun Nafis atau Mizanul Kubro? Ya, Mizan Kubro niki. Kesimpulan yang disimpulkan oleh Musahi itu persis
dengan apa yang sudah dirumuskan oleh Sohibil Mizanul Kubro ini. Saya bacakan. Amal jam'u min ghairi khaufin la maradin fajawwazahu Ibnu Sirin wa Ibnul Munzir li hajatin ma lam yattakhid dzalika adatan. Pertama, kalau Ibnu Munzir dikaitkan dengan Ibnu Sirin, maka bahasanya li hajatin. Ada bahasa li hajatin ma lam yattakhid adatan. Kalau Ibnu Munzir dikaitkan an ta'ifatin au an jama'atin atau bahkan wa jama'atun, itu tidak ada bahasa lihajatin ini. Wa kadzalika ikhtara Ibnul Munziri wa jama'atun Mas jawazal jam'i fil hadar. Itu nanti akan menjadi panjang. Langsung ila angqal fa iyyaka ya akhi. Ya itu. Ila angqal walam a'rif dalilan liqauli Ibnu Sirin wa Ibnul Munzir wa kana al-aula minhuma adamut tasrih bi jawazi dzalika mutlaqan. Wa ta'ammal ya akhi qaula Malikin lima qila lahu inna Rasulullah jama'a bil Madinah min ghairi khaufin wala maradin faqala harahu bi'udril matari wa lam yujazim bi syai'in min jihati nafsihi tajiduhu fi ghayatil adab. Ini sekali lagi, fa iyyaka ya akhi antang kulama dzukira an Ibni Sirinin au an Ibnil Munzir illa ma'a bayani dha'fihi. Jadi ya seperti tadi Pak, kami kira kalau cukup ya kayaknya. Sebenarnya cukup. Kita Fatihah saja. Al-Fatihah. Dilanjut nopo cukup. Kita akhiri musyawarah pada jalsah yang pertama ini dengan bacaan Alhamdulillah. Kami sebagai moderator mohon maaf kalau ada kekhilafan atau kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.